Kali ini kita akan membahas metode berikutnya dari data collection, yaitu kuesioner dan nanti sedikit eksperimen. Topik yang kita bahas meliputi konten, format, wording, sequence, dan cover letter dari kuesioner. Nah, setelah kita mempelajari interview dan observasi, yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner ini adalah pertanyaan yang sudah tertulis, yang sudah diformulasikan sebelumnya, sehingga responden akan menjawab dengan biasanya lebih secara tertutup jawaban tertutup kan dengan alternatif jawaban yang sudah disediakan. Bisa aja sih terbuka tapi biasanya kalau kuesioner ini biasanya bersifat tertutup. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk kuesioner ini adalah pertama, apa kontennya, apa yang sebenarnya akan ditanyakan. Kemudian kita tentukan formatnya seperti apa. Kemudian wordingnya seperti apa. Kemudian atau kalimatnya, kata-katanya seperti apa. Kemudian urut-urutannya seperti apa Dan terakhir adalah menulis cover letternya atau istilahnya surat untuk meminta kuesioner ini untuk dilakukan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan kalau tadi interview dan observasi sudah kita bahas sangat lumayan lengkap. Kuesioner ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama, principle of wordingnya, yaitu meliputi kontennya atau tujuan dari pertanyaannya, wording dan bahasanya, tipe dan bentuk dari pertanyaannya, urut-urutannya, dan klasifikasi dari datanya atau informasi informasi personal mengklasifikasikan untuk mengklasifikasikan datanya. Kemudian ada juga prinsip untuk pengukurannya seperti apa, apakah kategorisasi untuk codingnya, skalanya, atau reliability dan validity-nya. Kemudian untuk yang hal-hal yang bersifat umum seperti penampakannya, wujudnya seperti apa, panjangnya, kemudian pengenalan kepada respondennya seperti apa, kemudian cara-cara untuk menjawab. Nah ini akan sangat menentukan keberhasilan dari kuesioner, baik itu berupa administrasinya ataupun goodness of datanya seperti apa. Pertama adalah isi dari kuesioner itu sendiri, Apa yang harus ada di dalam kuesionernya itu? Pertama adalah framework jadi semua konstruk di dalam frameworknya itu harus masuk ke dalam pertanyaan di dalam kuesioner, karena kita akan membahas frameworknya, sehingga apapun yang ada di dalam framework itu, karena framework itu isinya dari berbagai konstruk konstruk dan hubungan dari berbagai konstruk. Nah ini kita harus memastikan bahwa semua informasi atau semua konstruk itu sudah ditanyakan dalam kuesioner kita. Nah, untuk mengukurnya atau mengoperasionalisasikan ada berbagai macam Yang jelas untuk satu elemen atau satu item itu biasanya ada satu pertanyaan. Itu untuk yang objektif misalkan tinggi badan, langsung satu pertanyaan Tapi ada juga yang konstruk yang subjektif. Nah ini biasanya misalkan tentang perasaan, tentang opini, atau mengukur motivasi, atau mengukur apa yang konstruknya ini masih akan bersifat abstrak atau di sini sebetulnya subjektif. Itu biasanya diukur melalui beberapa elemen atau beberapa item atau multiple question. Jadi ini perlu kita pertimbangkan isinya. Apakah satu konstruk ini objektif atau subjektif, apakah gampang atau abstrak ataupun enggak, sehingga apakah bisa diwakili oleh satu item pertanyaan aja atau harus beberapa item pertanyaan. Nah ini harus kita memutuskan. Dari mana cara memutusinnya? Dari literatur review biasanya. Setelah konten, maka yang berikutnya adalah format dari jawabannya apakah close ended atau open ended close question itu misalkan jawabannya ABCD, jadi responden tinggal milih aja Ini sangat enak karena sangat membantu responden untuk menjawab secara cepat, dan juga codingnya sudah jelas bagi researcher Tapi ada juga yang
bersifat open ended ya kan ya. Open ended ini jawaban terbuka, misalkan titik-titik ya. Bagaimana pendapat Anda tentang ini, jadi titik-titik. Nah, biasanya kalau orang udah dibatasi pilihannya seperti yang closed question, orang akan terpaksa memilih sesuatu barangkali yang tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Nah, kalau open ended dia bisa bebas sehingga barangkali lebih sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh responden, sehingga ada insight-insight tertentu yang barangkali tidak dipikirkan sebelumnya oleh kita, ya kan. Ini jawabannya barangkali tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Nah, hanya saja barangkali akan lebih sulit buat responden yang susah untuk untuk menjawab ya. Dan biasanya ini komplementari ya, ditambahkan untuk yang closed question untuk memberikan interpretasi ya. Jadi kalau semuanya open ended, nanti akhirnya codingnya akan susah, akan barangkali tidak terbentuk ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh researcher ya. Jadi biasanya closed question lebih banyak, kemudian ada open ended question, ini untuk membantu interpretasi saja. Yang berikutnya adalah wording dari questionnya itu sendiri atau kata-kata yang dipilih. Nah, yang harus diperhatikan adalah harus dihindari double barrel question, jadi menggabungkan dua pertanyaan sehingga mau dijawabnya jadi bingung nih, sebenarnya mau dijawab yang mana. Contohnya misalkan, apakah Anda senang ketika Anda mendapatkan kenaikan tunjangan Anda, kenaikan tunjangan. Nah, ini ada dua hal nih, senang dan kenaikan tunjangan. Gimana kalau tunjangannya ternyata nggak naik, apakah senang atau tidak? Nah, ini jadi akan membingungkan responden untuk menjawab. Juga ada ambiguous question, pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas nih sebenarnya arahnya ke mana, question maupun words ya, sehingga setiap kata-kata itu harus kita definisikan atau bisa dibayangkan secara jelas oleh respondennya. Nah, ini barangkali juga perlu dilakukan trial sebelumnya ya. Gunakan kata-kata yang biasa, jangan kata-kata yang barangkali teknikal, yang orang terpelajar saja yang bisa memahami, karena barangkali respondennya bukan orang yang paham dengan istilah-istilah yang sangat mutakhir ya. Kemudian jangan membuat pertanyaan ini ya bias ya atau loaded ya. Jadi ada istilahnya, ada sinyal-sinyal bahwa ini adalah pertanyaan positif, ada sinyal-sinyal pertanyaan ini adalah sifat negatif, sehingga orang akan menjawab sesuai dengan apa yang diharapkan tadi ya. Itu contohnya misalkan, bagaimana pendapat Anda jika kita membantu fakir miskin ya, gitu ya, misalkan itu kata-kata semua tadi bias ya kan ya. Nah, itu juga barangkali ada hubungan juga dengan yang kedua, yang berikutnya social desirability. Ada dua pertanyaan barangkali ini ya, pertanyaan yang sama tapi dengan cara menanyakan yang berbeda, barangkali hasilnya beda. Pertanyaan pertama misalkan, apakah Anda setuju orang yang usianya lanjut diberhentikan dari pekerjaannya? Ya, tuh langsung jawabnya janganlah, kasihan gitu kan. Tapi ada pertanyaan berikutnya dengan kata-kata yang lain, apakah Anda setuju jika perusahaan akan menanggung beban dari orang-orang yang tidak produktif lagi? Nah, itu barangkali jawaban aja. Nah, barangkali social disability akan mempengaruhi jawaban dari kuesioner kita. Kemudian yang terakhir adalah ini ya, jangan nanyakan pertanyaan yang membutuhkan ingatan yang jauh sebelumnya ya kan, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya, sehingga ini barangkali akan membuat mereka berpikir, sehingga barangkali jawabannya juga akan tidak akurat. Nah, ini kira-kira wording atau pemilihan kata-kata dari pertanyaannya. Ini juga harus kita atur, kita perhatikan agar tidak terjadi bias, misunderstanding atau tidak bisa dijawab dengan baik oleh narasumbernya atau respondennya. Nah, beberapa kiat-kiat ya barangkali atau tipsnya untuk pemilihan kata, yaitu kita bisa menggunakan kalimat positif dan kalimat negatif secara bersamaan, tapi jangan terlalu banyak ya kalimat negatifnya ya, sehingga bahasanya kita akan bisa melihat apakah
responden ini menjawab dengan benar atau hanya menjawab dengan setengah hati, semuanya sangat setuju saja gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita bikin sebagai negatif statement ya kan ya. Nah, contohnya ini kita harus memberikan high quality service ya, atau yang berikutnya pertanyaannya kita memberikan layanan yang kurang memuaskan kepada pelanggan. Nah, itu kan yang negatif ya. Kalau semuanya sangat setuju semua, hasilnya berarti bias, mereka tidak membaca dengan baik pertanyaannya. Atau yang berikutnya, jangan double negatif ya, tidak tak terbatas. Nah, itu barangkali ya, saya kurang menyukai yang tidak bagus. Nah, sangat ini ya, ada dua negatif ada di sana. Kemudian tips yang lain lagi adalah panjangnya jangan terlalu banyak ya kan ya. Atau di sini aturannya kurang dari 20 kata, atau kalau mau dicetak ya satu baris ya kan ya. Kalau ada 10 baris orang belum sudah ribet untuk membacanya ya kan. Nah, ini dari sisi pemilihan kata ada tips dan triks yang bisa kita pakai. Urut-urutannya juga perlu kita perhatikan, bahwa jangan sampai kita nanya langsung yang detail ya. Kita biasanya nanyanya yang general dulu baru ke yang spesifik, atau nanya yang gampang-gampang dulu baru pertanyaan yang susah, atau jawab pertanyaan yang sensitif atau personal itu biasanya di akhir-akhir. Jadi orang tidak langsung dikejutkan dengan pertanyaan yang susah, yang ketika dia susah untuk menjawabnya ini langsung kemudian berpikir untuk berhenti atau menjawab dengan tidak serius ya. Nah, ini harus hati-hati untuk memberikan urutan dalam pertanyaannya. Nah, yang penting berikutnya adalah cover letternya ya kan ya, yang merupakan pengantar untuk meyakinkan orang untuk menjawab kuesioner kita. Biasanya isinya adalah identitas dari usernya, kemudian memberikan dorongan kepada responden untuk menjawab apa keuntungan buat mereka atau mengapa mereka harus mengisi. Kemudian ada statement yang memberikan jaminan kerahasiaan, kemudian terima kasih kepada responden dan seterusnya. Biasanya dari cover letter ini akan sangat menentukan ya apakah respondennya akan mau menjawab atau tidak, menjawab dengan sungguh-sungguh atau tidak. Yang perlu diperhatikan berikutnya adalah ini ya, muatan budaya dari penelitian kita, karena kalau penelitian ini meliputi suatu wilayah yang luas, barangkali sudah budayanya berbeda. Ini harus hati-hati karena barangkali jawabannya itu bisa berbeda antara budaya ya. Kadang ada budaya yang jawabannya itu selalu tengah-tengah, nggak mau yang paling tinggi ya, nggak mau dibilang sangat setuju, tapi setuju itu sudah sangat setuju ya kan ya. Nah, ini barangkali harus hati-hati untuk menafsirkannya nanti. Kemudian waktunya barangkali ya, data collection ini waktunya seperti apa. Kalau siang misalkan waktunya orang istirahat atau apa, barangkali orang sangat sibuk sehingga menjawabnya tidak dengan rileks ya kan. Atau kalau malam seperti apa, ini barangkali bisa berbeda ya kan ya. Atau yang berikutnya status dari orang yang mengumpulkan datanya ya kan ya. Kalau yang mengumpulkan data ini orangnya tidak mendapatkan penghargaan dari yang respondennya, misalkan karena ya mungkin statusnya kurang begitu dihormati, barangkali ngisinya juga akan sembarangan atau barangkali tidak dijawab dengan baik ya kan ya oleh respondennya. Nah, ini untuk yang budaya ya kan. Bisa juga dari sisi bahasanya ya, bahasa itu kadang ada nuansa yang berbeda antar tiap budaya ya kan ya. Contoh yang paling bagus adalah kata-kata harus ya. Harus itu ada yang menafsirkan sebagai wajib, ada yang menafsirkan sebagai ya wajib tapi bukan wajib ya kan. Harus dilakukan bisa dilakukan tapi bisa juga tidak dilakukan. Atau kata-kata yang punya arti yang berbeda. Ini ada beberapa contoh dari kalau di ini ya di bahasa Inggris ya. Nah,
Yang paling penting adalah yang harus kita perhatikan adalah etika dalam pengumpulan data. Jadi bahwa hal-hal yang harus kita perhatikan adalah data yang kita kumpulkan ini adalah sifatnya rahasia ya, atau di sini sebutnya konfidensial, sehingga privasi dari responden atau yang memberikan data kepada kita itu harus kita lindungi. Ini adalah kewenangan dari researcher, sehingga kalau kita melakukan interview maupun observasi maupun kuesioner, itu identitas dari respondennya itu harus kita jaga. Kemudian yang berikutnya adalah informasi yang sifatnya personal atau ya yang sangat sensitif ya kan ya, itu barangkali tidak perlu untuk ditanyakan atau dicantumkan, kecuali sangat penting untuk tujuan penelitian kita ya kan ya. Itu juga harus hati-hati, jangan sampai menanyakan sesuatu yang sensitif, yang personal, yang tidak dibutuhkan oleh penelitian kita, yang tidak sesuai dengan variabel atau konstruk yang kita butuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus menjaga agar harga diri atau respect dari subjek ini jangan dilanggar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyudutkan atau membuka aib atau apa ya, barangkali ini harus kita jaga. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh ada pemaksaan untuk menjawab karena ini adalah penelitian sifatnya sukarela. Jadi tidak boleh ada pemaksaan untuk menjawab atau merespon pertanyaan kita ya kan. Ini dibuktikan dengan informed consent biasanya ya gitu. Saya bersedia untuk mengikuti ya kan, tanpa paksaan, dengan tanpa ini ya dorongan yang dari pihak lain untuk mengikutinya. Jadi bahasanya dengan sukarela. Nah, kemudian kalau ini yang observasi ya, barangkali observasi itu kalau dia non partisipan biasanya jangan sampai terlihat atau jangan sampai mengganggu ya, jangan sampai terlihat atau mengganggu jalannya kegiatan yang sehari-hari. Kemudian untuk meminta orang untuk menjawab, meminta responden, itu tadi disebutkan adalah cover letter, tapi ini juga harus kita perhatikan bahwa permintaan itu harus kita berikan melalui jalur yang tepat ya, jangan sampai ini dianggap sebagai spam ya kan, asal kirim aja ke email orang-orang atau grup atau segala macam tanpa kita kenal, sehingga ini akan dianggap sebagai spam. Nah, kalau udah sebagai spam nanti akan efeknya akan sangat berat ya. Nah, kemudian jangan ada apa bahasanya misrepresentasi atau penipuan ya, apa bahasanya ya, penipuan atau pembohongan ya dalam mengumpulkan data ini. Jadi kita harus menyatakan bahwa informasi ini adalah untuk apa dan seterusnya, sesuai dengan apa yang seharusnya. Jangan sampai memberikan suatu informasi yang bersifat tidak benar. Ini adalah etika untuk pengumpulan data. Responden juga mempunyai etika tersendiri ya sebenarnya ya, karena misalkan ketika ditanya apakah bersedia, ketika menjawab bersedia ya harus bersedia secara benar-benar sungguh-sungguh bersedia, menjawab dengan sungguh-sungguh ya kan. Kalau nggak bersedia ya nggak bersedia, jangan sampai nggak bersedia tapi menjawab bersedia kemudian menjawab dengan asal. Jadi ketika kita menjawab bersedia ya harus menjawab dengan sungguh-sungguh dan memenuhi secara baik ya kan ya. Kemudian juga harus menjawab secara jujur ya kan ya, jangan sampai memberikan jawaban yang salah atau misrepresentasi ya kan ya. Jadi memberikan informasi yang salah itu juga ini ya tidak etis ya bagi responden ya. Yang terakhir adalah experimental design. Nah, ini ada beberapa macam ya. Yang pertama ini adalah lab eksperimen, yaitu eksperimen yang dilakukan pada lingkungan yang artificial ya, atau lingkungan buatan ya, ini atau di lab ya kita bahasanya. Atau yang kedua field eksperimen, ini eksperimen dilakukan di lingkungan yang sebenarnya ya natural ya kan ya, dimana kegiatan ini biasanya memang dilaksanakan di sana. Ada lagi yang disebut dengan simulasi ya kan ya, eksperimen ini dilakukan di setting yang khusus dibikin, yang mirip dengan lingkungan yang sebenarnya, yang biasanya di mana kegiatan itu biasa dilaksanakan. Ini simulasi. Nah, kenapa perlu eksperimental design ini?
Eksperimental design ini khusus untuk penelitian yang tujuannya untuk memastikan adanya hubungan sebab dan akibat atau menelusuri cause and effect, ya kan ya, tracing cause and effect. Nah, ini harus diperlukan eksperimental, karena kalau desain yang lain ini tidak ada penelusuran terhadap sebab dan akibat, kita tidak bisa membuktikan secara langsung. Demikian untuk eksperimental design akan dijelaskan secara lebih lanjut pada sesi yang berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.